Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Sabila Yusafa'a akan menerangkan materi tentang Pancasila sebagai etika politik guna memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak, adat, maupun kesusilaan. Pada dasarnya, etika dapat diartikan sebagai suatu kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa patuh kepada seperangkat aturan-aturan kesusilaan. Etika sendiri dapat dibagi atas etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Sedangkan etika khusus sendiri terbagi menjadi etika individual, yaitu membahas kecil kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika sosial terhadap manusia lain dalam hidup bermasyarakat. Pada dasarnya, etika membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai seperti nilai baik dan buruk, nilai sila atau tidak susila, nilai kesopanan, kerendahan hati, dan sebagainya. Sumber kebaikan dan keburukan. Sumber kebaikan dan keburukan adalah kemauan bebas untuk memilih teori kemauan bebas, yaitu determinisme dan indeterminisme. Kriteria tentang baik dan buruk, salah satu contohnya dalam religiusme Islam memiliki 5 kategori baik. Baik sekali sama dengan wajib, baik sama dengan sunnah, netral sama dengan mubah, buruk sama dengan makruh, buruk sekali sama dengan haram. Pendekatan etika normatif. Etika melalui penelaahan dan penyaringan ukuran-ukuran normatif. Seseorang berperilaku sesuai dengan norma yang telah disepakati baik lisan maupun tulisan. Deskriptif etik. Sadar akan kebaikan etika tapi tidak merasa perlu mentaatinya secara keseluruhan. Praktikal etik. Sadar memperlakukan etika sesuai status dan kemauan. Norma dasar etika. Norma ketuhanan manusia berperilaku etika melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Tuhan. Norma kemanusiaan, perilaku etika berakibat baik pada kehidupan bersama. Prinsip-prinsip etika, the great ideas, a synopticon of great books of Western world. Moral merupakan patokan-patokan atau kumpulan peraturan lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang lebih baik. Moral dengan etika hubungannya sangat erat, sebab etika suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan moral, dan etika merupakan ilmu pengetahuan yang membahas prinsip-prinsip moralitas. Norma adalah aturan dan ketentuan yang mengikat warga masyarakat atau kelompok tertentu dan menjadi panduan, tatanan, padanan, dan pengendalian sikap dan tingkah laku manusia, agar manusia mempunyai harga moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Nilai, pada hakikatnya, suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, namun bukan objek itu sendiri. Nilai merupakan kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yang kemudian nilai dijadikan landasan, alasan, dan motivasi dalam bersikap dan berperilaku, baik disadari maupun tidak disadari. Etika politik. Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan manusia. Karena itu, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan sebagai warga negara terhadap negara, hukum, dan sebagainya. Pancasila sebagai sumber etika tataran nilai yang terkandung dalam Pancasila sesuai dengan sistem nilai dalam kehidupan manusia. Menurut jenjangnya, Pancasila dibagi menjadi nilai religius, yaitu nilai yang tertinggi dan melekat atau dimiliki Tuhan Yang Maha Esa. Nilai spiritual, nilai ini melekat pada manusia, yaitu budi pekerti, perangai, kemanusiaan, dan kerohanian. Nilai vitalitas, nilai ini melekat pada semua makhluk hidup, yaitu mengenai gaya hidup, kekuatan hidup, dan pertahanan hidup semua makhluk. Nilai moral, nilai ini melekat pada perilaku hidup semua manusia, seperti asusila, perangai, akhlak, budi pekerti, dan adab, sopan santun, yang tercermin pada sila kedua Pancasila.
Nilai material. Nilai ini melekat pada semua benda-benda dunia yang wujudnya yaitu jasmani, badani, lahiriah, dan konkret. Menurut jenisnya, Pancasila terbagi menjadi nilai ilahiyah, nilai etis, nilai estetis, dan intelek. Selanjutnya, secara konsepsional, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terdiri dari nilai dasar instrumental dan nilai praksis. Etika kehidupan berbangsa. 1. Tanda-tanda mundurnya pelaksanaan etika berbangsa, yaitu konflik sosial berkepanjangan, berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam kehidupan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah, pengabdian ketentuan hukum dan peraturan. 2. Faktor-faktor penyebab mundurnya pelaksanaan etika. Dalam hal ini, faktor-faktor penyebab mundurnya pelaksanaan etika terbagi menjadi 2 faktor, yaitu internal dan faktor eksternal. Pokok-pokok etika berbangsa yaitu etika sosial budaya, etika politik pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum, etika keilmuan, dan etika lingkungan. Good governance sebagai etika pemerintahan meliputi partisipasi aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, akuntabilitas, bervisi strategis, efektivitas, dan efisiensi saling berkaitan. Strategi atau pendekatan peningkatan etika meliputi pendekatan larangan, pendekatan untung rugi, pendekatan sistem, dan pendekatan kerjakan. Pemberdayaan etika Pancasila dalam konteks kehidupan akademik. Pancasila sebagai dasar etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperdayakan melalui kebebasan akademik untuk mendasari suatu sikap mental atau attitude. Kebebasan akademik adalah hal dan tanggung jawab seseorang akademis. Hak dan tanggung jawab itu terkait pada susila akademik, yaitu curiosity, wawasan terbuka, open-mindedness, jujur, dan independen. Sekian materi pendidikan Pancasila tentang Pancasila sebagai etika politik yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.